Pernahkah kalian berpikir apa yang menjadi perbedaan nyata antara sungai, danau, dengan laut? Padahal keduanya sama-sama perairan yang sangat luas. Banyak yang beranggapan perbedaannya terletak pada sifat airnya, di mana air di sungai dan danau bersifat tawar, sementara air di laut bersifat asin. Namun, yang menjadi perbedaan sesungguhnya adalah perairan laut memiliki sifat yang dinamis, di mana ia akan terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bergeraknya massa air di laut ini salah satunya dipengaruhi oleh arus. Arus merupakan pergerakan massa air baik secara vertikal dan horizontal yang dipengaruhi oleh tiupan angin di permukaan laut maupun perbedaan densitas air laut. Di dunia, arus akan terus ada meliputi semua samudra sehingga membentuk sebuah siklus yang disebut sirkulasi arus laut global. Sirkulasi arus global menggambarkan gerakan aliran hangat yang dilanjutkan dengan gerakan aliran dingin yang terus bergerak melewati seluruh samudra di dunia. Kalau kita perhatikan peta arus permukaan dunia, kita akan melihat pola sirkulasi arus skala besar di lautan Pasifik, Atlantik, dan Hindia yang arahnya searah dengan jarum jam di utara ekuator dan berlawanan dengan putaran jarum jam di selatan ekuator. Sirkulasi arus skala besar ini disebut gire atau gira. Pola arus skala besar ini terbentuk oleh pengaruh sistem angin permukaan, yaitu angin pasat dan angin baratan. Nah, gaya Coriolis dan daratan besar, atau yang biasa disebut dengan benua, ini yang merupakan penghalang serta dapat membelokkan arah arus. Beberapa elemen utama dari sirkulasi laut arus global melibatkan pergerakan air laut yang didorong oleh perbedaan suhu, salinitas, dan tekanan atmosfer. Berikut adalah beberapa komponen kunci dari sirkulasi laut arus global. Yang pertama, arus permukaan. Arus permukaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, arus panas ekuatorial. Arus ini mengalir dari timur ke barat di kawasan Khatulistiwa, membawa air hangat ke arah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, yaitu arus dingin kutub. Arus ini mengalir dari kutub menuju Khatulistiwa, membawa air dingin ke wilayah-wilayah yang lebih hangat. Yang kedua, arus dalam laut atau termohalin. Arus termohalin adalah pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu atau termo dan salinitas atau halin. Selanjutnya ada konveyor termohalin. Ini adalah proses pergerakan global yang membawa air laut hangat ke utara dan mengalirkan air dingin ke selatan, memainkan peran penting dalam distribusi panas di bumi dan iklim global. Selanjutnya, arus pesisir dan arus lintang. Arus pesisir adalah arus laut yang bergerak sepanjang pantai. Nah, sedangkan arus lintang adalah arus laut yang bergerak antara garis lintang membentuk sirkulasi besar di samudra. Selanjutnya yaitu ada pengaruh angin yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama angin pasat. Angin pasat adalah angin yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi di Khatulistiwa ke daerah bertekanan rendah di garis lintang 30 derajat. Yang kedua, angin barat. Angin barat merupakan angin yang bergerak dari garis lintang 30 derajat ke kutub, membentuk zona angin dominan di garis lintang tersebut. Sirkulasi arus global memiliki dampak besar pada iklim, ekosistem laut, dan cuaca di berbagai wilayah dunia. Berikut adalah beberapa dampaknya. Yang pertama, perubahan pola cuaca. Arus laut berperan penting dalam mendistribusikan panas dan kelembapan di seluruh dunia. Saat arus-arus ini terganggu, dapat terjadi perubahan pada pola curah hujan, suhu, dan intensitas badai. Selanjutnya yaitu kenaikan permukaan laut. Melambatnya arus laut dapat mempengaruhi jumlah karbon yang dilepaskan. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang merangkap lebih banyak panas di atmosfer bumi.
Hal ini dapat menyebabkan naiknya permukaan laut yang dapat menghancurkan garis pantai negara-negara di seluruh dunia. Yang terakhir adalah kerusakan ekosistem laut. Kenaikan suhu laut dapat menyebabkan ratusan ribu kerang mati terpanggang. Arus laut terjadi karena sejumlah gaya seperti angin, pasang surut, perbedaan temperatur, dan tingkat salinitas atau kadar garam secara global serta rotasi bumi.